Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran yang memenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf A angka 3 tata tertib DPRD Kota Makassar. Kita masuki acara pertama rapat paripurna hari ini, yakni mendengarkan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Kepada Bapak Wali Kota Makassar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Bapak Ibu para asisten, para staf ahli, kepala perangkat daerah, pelaksana tugas direksi perusahaan daerah Kota Makassar, para camat, serta para kepala bagian. Yang kami hormati dan kami muliakan para undangan, wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali pemberian jawaban atas pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, saya kembali mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Selanjutnya, perkenankanlah saya bersama seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, khususnya kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan pemandangan umum atas nama fraksinya masing-masing. Yang terhormat Saudari Reski Nur Eskep MKep, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara Haji Irwan Jafar SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Yang terhormat Saudara Haji Rey Suryadi Arsad SIP, juru bicara dari fraksi Mulia. Dan yang terhormat Saudara H. Imam Musakar SH, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Dan yang terhormat Dr. Haji Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Yang terhormat Saudara Idris SIPEM, juru bicara dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan yang terhormat Saudaraku Dr. Julius Patandianan, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang terhormat Saudari Haji Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dalam memberikan jawaban penjelasan tanggapan atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, perlu dijelaskan bahwa jawaban akan kami sampaikan sesuai urutan pembicaraan pada saat penyampaian pemandangan umum fraksi. Selanjutnya, agar memberikan jawaban tidak berulang atas pertanyaan yang sama, maka kami akan menyampaikan jawaban dengan mengaitkan pemandangan umum lainnya yang sesuai dengan materi atau substansi bahasan sebagai berikut. Terhadap pertanyaan yang terhormat Saudari Reski Nur Eskep MKep, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait menjamin keamanan dan keutuhan di Kota Makassar, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kota melalui program sistem keamanan lingkungan berupaya memaksimalkan peran Satlinmas, Babinsa dan Babim Kantipmas, tokoh agama, serta meningkatkan peran komunikasi umat beragama atau FKUB di setiap kelurahan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Untuk itu, jaminan keamanan dan keutuhan menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, atas pertanyaan yang terhormat Saudari Reski Nur Eskep MKep, juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait pusat inovasi seni budaya dan teknologi berdasarkan kearifan lokal, potensi inovasi, daya saing dan kreativitas daerah yang berkesesuaian, dengan yang terhormat Saudara Haji Rey Suryadi Arsyad SIP, juru bicara dari fraksi Mulia. Dan yang terhormat Saudara Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang terhormat Saudara Haji Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang terhormat Saudaraku Dr. Julius Patandianan, juru bicara dari fraksi Amanat Nasional, serta terhormat Haja Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dapat kami sampaikan, pemerintah Kota Makassar terus mendorong inovasi baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok melalui penguatan riset, data dan informasi pendukung kebijakan berbasis bukti dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi pengembangan riset dan inovasi, serta penerapan teknologi termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Untuk itu, wadah inovasi melalui Makassar Creative Hub merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan talenta lokal, pengembangan skill, dan lahir fasilitasi pelaku kreatif untuk memasarkan karya dan produk mereka baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional.
Selanjutnya, atas langkah dan terobosan pemerintah Kota Makassar dapat mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar melakukan beberapa langkah konkret dalam melakukan pencegahan korupsi melalui penciptaan sistem yang transparan, akuntabel, yang memiliki pengawasan yang kuat serta penggunaan teknologi informasi dan mendorong partisipasi publik. Atas harapan dalam menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pesisir pulau-pulau dan kawasan pinggiran serta permasalahan infrastruktur dasar pada perbaikan jalan dan banjir, dapat kami sampaikan pemerintah kota berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga ke wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan pinggiran. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan rencana pembangunan berbasis data spesial dan kebutuhan real masyarakat. Pihak eksekutif telah mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam APBD untuk memperkuat konektivitas pembangunan sarana dasar. Untuk itu kami juga penanganan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah kota, khususnya di wilayah padat penduduk yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan jalan, genangan air, dan sanitasi yang buruk. Pemerintah kota terus melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik kritis guna memperbaiki jalan dan drainase secara bertahap dan terintegrasi. Selanjutnya, harapan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip inklusif bagi kelompok rentan dapat kami sampaikan. Inklusif menjadi salah satu poin dalam visi pemerintah Kota Makassar yang ingin dicapai, sehingga komitmen pemerintah kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah kota menerapkan prinsip inklusif dan universal desain yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini diimplementasikan melalui penyediaan aksesibilitas seperti jalur landai, lift ramah disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, atas penjelasan terhadap pelaksanaan dan pengawasan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada proyek besar, dapat kami sampaikan pelaksanaan AMDAL dalam setiap proyek besar wajib menyusun dokumen AMDAL. Proses penilaian dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Komisi Penilai AMDAL yang profesional dan independen, serta pengawasan AMDAL dengan melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan RKL atau RPL. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga pencabutan izin dapat diberikan. Hadirin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya terkait dengan beberapa rekomendasi strategis, yang terhormat Saudara Haji Irwan Jafar SE, juru bicara fraksi Partai Nasdem, tentang pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap anak Makassar, dapat kami sampaikan berbagai upaya telah dilakukan pihak eksekutif dalam pemenuhan indeks kepuasan masyarakat, terutama distribusi guru dan tenaga pendidik berbasis zonasi. Infrastruktur sarana prasarana akan dimulai dengan konsep pemerataan pembangunan dan kelengkapan fasilitas proses pembelajaran dari kawasan wilayah pulau dan pesisir, sehingga kesenjangan akan semakin terkikis dengan pemerataan hak mendapat layanan pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Begitu pula tunjangan insentif guru dan tenaga pendidik yang mengabdi di pulau akan terus ditingkatkan seiring dengan skala prioritas kebutuhan hidup yang layak dan terjamin. Pemenuhan hak dasar kelengkapan sekolah melalui program pakaian sekolah gratis akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat dalam meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua pada masa sistem penerimaan murid baru. Di samping itu, peluncuran skala prioritas ini menjadi unggulan dalam memberdayakan UMKM dan koperasi, termasuk di dalamnya orang tua siswa. Selanjutnya, atas rekomendasi terhadap penataan kembali perizinan usaha periklanan di Kota Makassar, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk melakukan penataan kembali perizinan usaha periklanan secara komprehensif. Fokus utama kami adalah memastikan setiap reklam yang terpasang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tapi juga mempertimbangkan secara serius kenyamanan visual, keindahan kota, keselarasan dengan lingkungan, dan tentunya keamanan bagi seluruh pengguna jalan dan warga. Proses perizinan akan dibuat lebih transparan dan efisien dengan standar yang lebih tinggi. Atas tanggapan terkait mayoritas kunjungan ke Kota Makassar masih didominasi oleh tujuan bisnis, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kebijakan telah bersinergi untuk mengubah paradigma ini. Salah satu kunci utamanya adalah MICE, Meetings, Incentives, Conference, dan Exhibitions. Perlu secara agresif menarik dan menyelenggarakan lebih banyak event berskala nasional dan internasional.
Event-event ini tidak hanya membawa delegasi bisnis, tapi juga memperkaya pengalaman wisata dengan mempromosikan secara gencar pesona budaya, kekayaan kuliner, dan keindahan alam di Kota Makassar. Terhadap saran atas revitalisasi Anjungan Pantai Losari sebagai ikon wisata dan olahraga, dapat kami sampaikan bahwa pihak eksekutif sependapat Pantai Losari merupakan ruang publik utama, akan tetapi membutuhkan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah dalam menata total kembali infrastruktur sarana dan prasarana. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar telah menyusun program revitalisasi kawasan Anjungan Pantai Losari yang mencakup beberapa aspek penting di dalamnya, antara lain perbaikan pelataran, penataan ulang area pedagang kaki lima, perbaikan fasilitas umum seperti toilet, tempat sampah, serta infrastruktur penerangan dan keamanan lingkungan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, terhadap harapan yang terhormat Saudara Haji Rey Suryadi Arsad SIP, juru bicara dari fraksi Mulia, tentang peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan transportasi publik, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar terus mendorong layanan kesehatan di Kota Makassar berbasis layanan satu sehat dengan meningkatkan infrastruktur dan kesehatan yang profesional, serta mendorong penggunaan transportasi massal berbasis ramah lingkungan yang juga akan menekan efek gas rumah kaca. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut, dukungan pihak legislatif diperlukan dalam mengawal program pada layanan kesehatan dan transportasi. Selanjutnya yang terhormat Saudara Haji Imam Musakar Esa, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, atas harapan penguatan kelembagaan sosial keagamaan di Kota Makassar. Hal ini juga berkesesuaian dengan yang terhormat Saudari Haja Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar memastikan dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 telah memuat penguatan kelembagaan sosial keagamaan mengenai kemaslahatan umat, termasuk diantaranya bantuan terhadap masjid, kesejahteraan guru mengaji dan marbot. Yang dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar selama ini menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap kehidupan beragama dalam rangka mendukung kemaslahatan umat dengan berbagai upaya, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan pekerja keagamaan, peningkatan kerukunan antar umat, dan fasilitas kegiatan keagamaan. Salah satu bentuk perhatian pemerintah kota yaitu berupa kesejahteraan pekerja keagamaan, yaitu memberikan bantuan kepada pemandi jenazah, imam rawatib, dan guru mengaji. Terhadap harapan pada pembangunan stadion bertaraf internasional untuk dicermati pada aspek prioritas, anggaran, dan memiliki manfaat langsung pada masyarakat. Hal ini juga berkesesuaian dengan yang terhormat Saudara Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Dapat kami sampaikan, pembangunan stadion dimaksudkan tidak hanya sebagai ikon kota, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan olahraga masyarakat. Stadion tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tapi juga dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang dirancang sebagai kawasan multifungsi yang mencakup fasilitas komersil dan hiburan. Dengan fasilitas berstandar internasional, Kota Makassar dapat menjadi tuan rumah berbagai event olahraga dan hiburan yang berskala nasional maupun internasional, sehingga kota dapat menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya terkait kehadiran Makassar Super Apps sebagai langkah strategis menuju efisiensi dan transparansi dengan memperhatikan literasi digital warga, akses internet di wilayah padat dan miskin, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan. Dapat kami sampaikan, pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa penguatan literasi digital dan pemerataan akses internet merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk itu, kami mendorong kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam pengembangan ekosistem digital yang aman dan merata. Atas saran program gratis instalasi air bersih terhadap penerima manfaat dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta penanganan air bersih di bagian utara, hal ini juga berkesesuaian dengan yang terhormat Saudara Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya, yang terhormat Saudara Idris S. Ipem, juru bicara fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Dapat kami sampaikan, program gratis instalasi air bersih merupakan
program utama dalam meningkatkan layanan dasar dan cakupan air bersih bagi seluruh wilayah di Kota Makassar. Pelaksanaan program gratis instalasi air bersih merupakan salah satu strategi dalam menjawab penanganan air bersih di sebagian daerah. Untuk itu, penyedia instalasi dan air bersih akan menjadi prioritas utama khususnya bagian utara Kota Makassar, sehingga peningkatan layanan dasar dan cakupan air bersih bagi seluruh wilayah Kota Makassar bisa terpenuhi. Terhadap catatan atas program iuran sampah bagi warga prasejahtera yang dapat mencerminkan keadilan fiskal dan semangat perlindungan sosial serta pendataan yang akurat. Hal ini juga berkesesuaian dengan yang terhormat Saudara Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Dapat kami sampaikan, pemerintah kota sependapat atas pentingnya data kependudukan yang akurat, verifikasi penerima manfaat berbasis NIK dan data RT RW akan diperkuat. Warga dengan kemampuan ekonomi akan tetap dikenai kewajiban iuran untuk menjaga keberlanjutan layanan. Program gratis sampah sendiri akan fokus pada rumah tangga yang memenuhi kriteria, ini memiliki sambungan daya listrik 450 sampai 900 VA atau yang bersubsidi. Sesuai dengan kriteria keluarga miskin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021. Program sampah gratis ini akan dilaksanakan paralel dengan peningkatan layanan pengelolaan sampah menyeluruh di Kota Makassar. Pendataan potensi objek retribusi sampah dilaksanakan secara masif dengan dukungan penuh dari kecamatan dan kelurahan. DTKS sudah menjadi data awal yang kemudian dilakukan verifikasi ulang ke lapangan untuk pendataan sambungan daya listrik. Hadirin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, terhadap harapan yang terhormat Saudara Dr. Andes Arifin Majid MM sekaitan transparansi dalam pengalokasian anggaran pada 7 program unggulan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik yang menjadi prioritas pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD. Kami percaya bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk kemajuan kota harus diketahui dan diawasi bersama oleh masyarakat. Ketujuh program unggulan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar dan strategis kota yang pendanaannya bersumber dari APBD, transfer dana pusat ataupun metode kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang akan dimaksimalkan secara efisien. Selanjutnya, atas harapan yang terhormat Saudara Dr. Haji Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan, sekaitan proses pelaksanaan RPJMD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kami dapat sampaikan bahwa pihak eksekutif sependapat dengan apa yang menjadi kaidah dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan dalam RPJMD nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas pengukuran kinerja pemerintah daerah secara akuntabel, transparan, dan memiliki impact langsung kepada masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya atas tanggapan yang terhormat Saudara Idris S. Ipem, juru bicara fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, terhadap perbaikan fasilitas publik khususnya sekolah dan beberapa kantor lurah, dapat kami sampaikan akan menjadi perhatian dan strong point bagi pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pembenahan, pengadaan dan pembangunan baru berbagai fasilitas pada infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan kantor pemerintah, khususnya kantor kelurahan. Untuk itu pemerintah Kota Makassar akan membangun sekolah dan kantor kelurahan yang memiliki kualitas dan standarisasi yang layak untuk dapat menjadi percontohan nasional. Terhadap catatan sekaitan dengan penanganan banjir agar sejalan dengan pemerintah provinsi dan pusat, kami dapat sampaikan pihak eksekutif sependapat atas rekomendasi tersebut, tentu dengan berbagai langkah konkret yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk saat ini, pemerintah kota sedang menyiapkan rencana pengendalian banjir yang melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota berdasarkan kewenangannya. Atas harapan dalam melanjutkan program pembangunan Rumah Sakit Batua dan Jumpandang Baru, serta kelanjutan pembangunan revitalisasi lapangan Karebosi, dapat kami sampaikan pemerintah kota melalui kesempatan ini menyampaikan seluruh fasilitas kesehatan maupun fasilitas olahraga, khususnya pembangunan puskesmas Jumpandang Baru, pembangunan Rumah Sakit Batua, dan pembangunan revitalisasi Karebosi
tetap menjadi perhatian utama pemerintah Kota Makassar untuk dapat diselesaikan secara bertahap, memperhatikan catatan penting hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya agar langkah-langkah yang diambil nantinya dalam melanjutkan pembangunan dapat terukur dan menghadirkan fasilitas kesehatan dan fasilitas olahraga yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Rapat paripurna, anggota dewan terhormat serta hadirin yang kami banggakan. Selanjutnya atas harapan dan tanggapan yang terhormat saudaraku Dr. Julius Patandianan, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional terhadap meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegrasi dan adaptif, dapat kami sampaikan menjadi agenda utama dalam penataan reformasi birokrasi ASN dan P3K yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terhadap harapan yang terhormat saudari Hajah Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait memaksimalkan alokasi anggaran terhadap pencapaian target program beserta sasarannya, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar memastikan setiap alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD, benar-benar merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang telah membuat indikator makro. Pembangunan tidak hanya akan mencapai efisiensi anggaran, tetapi lebih penting memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki target yang jelas dan sasaran yang terukur sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan seluruh warganya. Terhadap harapan yang terhormat saudari Hajah Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait visi dan misi Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara bertahap untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar, khususnya 7 sabta program unggulan, dapat kami jelaskan bahwa kami memahami sepenuhnya harapan besar disematkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terkait visi dan misi yang telah direncanakan untuk kemajuan kota. Setiap janji adalah komitmen, dan setiap komitmen adalah investasi bagi masa depan Makassar yang lebih baik. Kami percaya dengan fondasi visi dan misi yang kuat, pemerintah Kota Makassar sedang akan dan terus bekerja keras untuk merealisasikan secara bertahap menjawab setiap kebutuhan mendesak warga masyarakat Kota Makassar. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, di akhir jawaban dan penjelasan ini, kami berharap mudah-mudahan jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan ini telah menyentuh substansi pemandangan umum fraksi-fraksi dewan yang terhormat. Sekiranya jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini oleh anggota dewan yang terhormat dipandang perlu penjelasan lanjutan, terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis, sekiranya dapat dibahas dan lebih didalami pada pembahasan tahap selanjutnya. Semoga pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar. Segera kita rampungkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan yang tentunya mengutamakan pelayanan dan pemenuhan kepentingan masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk menjaga Kota Makassar, kota yang kita cinta ini, dengan komitmen dan kerja keras kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Beberapa saat yang pimpinan DPRD Kota Makassar beserta seluruh kawan-kawan anggota DPRD Kota Makassar serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah Pak,
kita memasuki satu momentum yang penting dalam sistem pembangunan di Kota Makassar, yaitu RPJMD. RPJMD ini dibahas sekali dalam 5 tahun. Kami sangat mengapresiasi visi dan misi Wali Kota Makassar dalam memberikan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. 7 visi misi ke depan ini menjadi skala prioritas kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa seiring sejalan seirama mewujudkan hal-hal yang diinginkan pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota Makassar beserta seluruh jajarannya. Namun kami berharap Pak Wali, kami juga sebagai anggota DPRD Kota Makassar yang rasa-rasanya juga melalui proses yang sama dipilih, karena adanya harapan dari masyarakat Kota Makassar untuk bisa membawa aspirasi dan menerapkan itu di setiap wilayah kami masing-masing. Kami berharap dalam pembentukan RPJMD ini juga memasukkan program-program yang menjadi prioritas kami di setiap tanggung jawab kami bekerja. Kami juga berharap Pak Wali, mudah-mudahan seluruh dinas, teman-teman yang bekerja di dalam struktur pemerintah Kota Makassar bisa berkontribusi besar dalam mewujudkan RPJMD yang akan kita hadirkan selama 5 tahun ke depan ini. Untuk sekedar masukan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rey, anak utara asli. Saya persilakan Pak Haji Kasrudi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Makassar beserta jajarannya, yang saya hormati para pimpinan dan juga teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir pada sore hari ini. Langsung saja Pak Wali, terkait dengan visi misi, salah satu visi misi dari 7 yang kita sampaikan tadi, ada satu yang menjadi beban dan tanggung jawab kami di Dapil, yaitu tentang iuran sampah. Kami di Manggala Pak Wali Tabe merasakan baunya. Tempatnya juga di TPA-nya di Manggala juga. Tidak elok rasanya kalau diseragamkan jumlah insentifnya. Bahkan kami berharap lagi kalau bisa seluruh kecamatan Manggala itu digratiskan semua iuran sampahnya tanpa terkecuali. Karena kami tiap malam merasakan baunya, bahkan pagi pada saat kami bangun juga, kami keluar rumah, kami rasakan juga baunya. Jadi kalau bisa Pak Wali Tabe izin untuk Kecamatan Manggala keseluruhan tanpa terkecuali kami minta sampahnya digratiskan. Demikian permintaan kami Pak Wali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasrudi. Selanjutnya yang terakhir Pak Aswar, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Izin Pak Wali dan teman-teman semua. Ya, sama seperti kolega saya Pak Kasrudi, kami interupsi untuk menyampaikan amanah dari dapil kami. Terus terang ada 2 yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Kasrudi. Yang kedua tentang kemacetan Pak. Di Manggala khususnya kemacetan itu begitu parah. Ada beberapa tempat di dapil kami Panakukan dan Manggala itu cukup parah. Tapi yang sangat parah itu di Manggala, di Laimena, jembatan masuk Panara, Bukit Baruga. Kami berterima kasih Pak Wali pernah turun langsung di daerah Laimena yang satu arah itu alhamdulillah sudah mulai tidak ada orang yang melanggar melawan arah. Tapi mungkin bisa kita turun bersama Pak. Maksudnya semua stakeholder bisa turun bersama, baik kepolisian, kecamatan, dinas perhubungan, untuk bisa mematakan. Sebenarnya bisa itu Pak. Saya ada rekayasa lalu lintas sebenarnya bisa, karena situ banyak keluaran jalan. Ya, ada 2 jalan di sungai itu setelah yang PDAM jalur sungai itu kan ada 2 jalan besar di situ. Itu kalau dimanfaatkan dengan rekayasa lalu lintas
saya kira macet bisa terurai, Pak Wali. Saya mungkin bisa mengusulkan ada separator yang membantu mengurai jalanan di situ, sehingga tidak bertabrakan arus mobil untuk masuk. Dan itu salah masih bisa memperdayakan warga sekitar yang membantu mengatur lalu lintas. Jadi saya harapkan, karena ini sudah bertahun-tahun dan sering saya utarakan ini Pak Wali. Mudah-mudahan dengan Pak Wali dengan semangat baru, dan di sana juga basis utama pendukung Pak Wali kemarin, mudah-mudahan bisa membantu mewujudkan mengurai kemacetan di sana Pak Wali. Yang kedua, yang tadi seperti yang disampaikan Pak Kas, tapi ini amanah, saya pernah sampaikan juga di reses kami, mudah-mudahan bisa diwujudkan itu, diberikan kompensasi layak terhadap teman-teman yang di Manggala. Kalau saya usulkan, kalau memang tidak bisa satu kecamatan Manggala yang diberikan kompensasi, adalah kelurahan-kelurahan penyangga dari TPA itu. Ada 3 kelurahan penyangga di kelurahan di TPA sana, yaitu Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, dan 1 Kelurahan Manggala. Ya, itu kalau bisa itu yang kelurahan-kelurahan penyangga, karena di sana juga masih banyak juga warga di bawah garis kemiskinan atau menengah ke bawah lebih banyak dibanding menengah ke atas. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswar. Jadi cukup ya. Ya, terima kasih Pak Aswar atas ini menjadi masukan dan catatan kepada Bapak Wali Kota untuk menjadi bahan pertimbangan atas Sedikit kebijakan pimpinan ke depan. Cukup Bu, Sedikit sekali. tadi sudah terakhir. Ya. Terkait ajaran baru ini penting untuk anak sekolah. Oh, ajaran baru. Iya. Tadi apa? Tapi kita tidak nanti ya, diskusi paralel langsung saja sama Pak Wali sebentar. Oke. Ya Bu ya. Oke. Ya. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai, dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan seluruh hadirin atas perhatian dan dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Sebelum kita tutup, kita berpantun dulu biar tidak tegang. Jalan-jalan ke Jalan Gajah, melihat lampu bersinar terang. RPJMD arahkan cita-cita, Wali Kota dan DPRD bersinergi penuh berkah. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.